Halo semua, tahukah Anda apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita karena kurang gizi dalam 1.000 hari pertama kehidupannya, atau dari anak dalam kandungan sampai dengan masa pertumbuhan anak. Akibatnya, anak menjadi lebih kerdil atau pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya, serta memiliki keterlambatan berpikir. Bagaimana sih ciri-ciri anak yang menderita stunting? Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak berbadan lebih pendek daripada anak-anak lain yang usianya sama. Atau proporsi tubuh anak mungkin normal, tetapi anak kelihatan lebih muda atau lebih kecil dibandingkan dengan usianya. Yang kedua, berat badan anak lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Ketiga, pertumbuhan tulang dan gigi pada anak tertunda atau terlambat. Yang keempat, perkembangan otak terganggu sehingga anak lamban dalam berpikir atau kecerdasan anak di bawah rata-rata, sehingga prestasi belajar anak tidak akan maksimal. Produktivitas dan kreativitas anak juga tentunya kurang. Yang kelima, anak lebih mudah sakit, karena anak yang stunting itu tidak memiliki sistem imun yang bagus dalam tubuhnya. Dan yang terakhir, anak lebih berisiko terkena diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang sebetulnya menjadi penyebab stunting? Penyebab utama stunting jelas adalah kurangnya makanan bergizi, ditambah lagi dengan rendahnya asupan vitamin dan mineral, serta buruknya keragaman pangan. Faktor selanjutnya adalah ibu yang kurang nutrisi di masa kehamilan. Mungkin karena ibu tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai apa itu makanan bergizi, ataupun mungkin karena harga makanan bergizi di Indonesia cukup mahal. Stunting juga disebabkan oleh pola asuh yang kurang baik kepada anak, sehingga anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Akibatnya, anak kesulitan melawan infeksi dan dapat berujung pada stunting. Faktor lainnya adalah kehamilan pada usia yang sangat muda atau kehamilan remaja. Jarak kelahiran yang pendek. Ibu yang menderita hipertensi. Ibu yang memiliki gangguan mental, ataupun ibu yang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan ketika hamil. Selain itu, faktor penyebab stunting adalah terbatasnya pelayanan kesehatan terhadap anak-anak maupun ibu hamil. Lalu, pembelajaran dini terhadap para calon ibu maupun ibu hamil juga masih kurang. Yang terakhir, sanitasi yang buruk juga kurangnya air bersih dapat memicu stunting. Sulitnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan anak berulang kali terkena diare dan menderita cacingan. Lantas, bagaimana cara mencegah stunting? Yang pertama dan utama adalah pemenuhan gizi selama 1.000 hari pertama kehidupan anak. Dengan cara, ibu mengonsumsi makanan bergizi atau makanan dengan nutrisi yang cukup serta beragam selama hamil dan menyusui. Yang kedua, ibu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, maksimal 2 tahun, yang juga disertai dengan makanan pendamping ASI disesuaikan dengan usia anak. Yang ketiga, rutin periksa keadaan bayi pada masa kehamilan dan rutin periksa tumbuh kembang anak setelah anak lahir. Dan yang keempat, orang tua memberikan pola asuh yang baik kepada anak. Langkah selanjutnya adalah menerapkan pola hidup yang sehat dan bersih. Utamakan cuci tangan sebelum makan, serta ajarkan anak untuk cuci tangan sampai bersih sebelum makan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian, perbaiki sanitasi jika masih belum memadai, dan milikilah air bersih di rumah. Air bersih adalah air yang jernih atau tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Lalu, jangan buang air kecil dan buang air besar sembarangan. Terakhir, imunisasikan anak sesuai jadwal imunisasi. Mengingat ASI dan suplemen atau vitamin saja tidak cukup untuk mencegah stunting pada anak. Dengan imunisasi, anak akan lebih kebal dari berbagai penyakit seperti campak, BCG, hepatitis, polio, dan tentunya terhindar dari stunting. Sekian dari video ini. Semoga video ini memberikan manfaat. Silakan berikan komentar atau tanggapan maupun saran Anda di bawah. Terima kasih.